Kata orang, masuk PK Instan gak gampang. Kamu yakin? Yuk, checklist persiapan kamu. Selamat berjumpa kembali di kanal Posting Rules. Halo, di video kali ini kita akan membahas tips masuk PK Instan, mulai dari saat pendaftaran hingga pelaksanaan ujian. Yuk, let's check it out. Yang pertama, tahap pendaftaran. Nah, biasanya sebelum mendekati waktu ujian akan banyak informasi mengenai pendaftaran PK Instan di berbagai media sosial. Namun, yang paling penting adalah kamu memperoleh informasi yang andal dan akurat. Kamu bisa mengakses dari website pkinstan.ac.id. Nah, di website ini kamu juga akan memperoleh informasi mengenai kelulusan SPMB PK Instan. Nah, selain website ini, kamu juga bisa mengakses melalui website www.kemenkeu.go.id atau www.bppk.kemenkeu.go.id. Pastikan informasi yang kamu peroleh merupakan informasi yang valid dan up to date dari sumber yang resmi. Hal ini penting, dan nggak ada salahnya juga kamu sering-sering ngecek websitenya agar tidak ketinggalan informasi penting. Pastikan kamu telah memenuhi kriteria dan syarat pendaftaran. Selanjutnya, kamu bisa mendaftar sesuai dengan ketentuan dan jadwal yang tersedia. Selain itu, yang perlu kamu ketahui adalah setiap pendaftar hanya boleh mendaftar di satu sekolah kedinasan di kementerian lembaga. Jika kamu mendaftar di dua tempat, itu kamu akan bisa dinyatakan gugur. Yang kedua, pemilihan program studi. Nah, ini penting banget untuk kamu ketahui ketika kamu mau mendaftar di PK Instan. Nah, untuk jalur masuk ke PK Instan itu terbagi dua program. Yang pertama itu program reguler dan yang kedua itu program afirmasi. Nah, untuk pendidikannya akan menjalani pendidikan untuk tahun ini program Diploma 4. Nah, Diploma 4 ini terbagi tiga. Yang pertama itu Diploma 4 Akuntansi Sektor Publik, kemudian yang kedua Diploma 4 Manajemen Keuangan Negara, dan yang ketiga Diploma 4 Manajemen Aset Publik. Program pendidikan Diploma 4 ini akan berjalan selama 8 semester. Nah, kamu juga selain menentukan program Diploma 4 ini, penting kamu ketahui karena setiap program diploma itu memiliki kuotanya masing-masing. Jadi, bisa jadi program diploma yang satu memiliki kuota yang lebih besar dibanding program diploma yang lainnya. Nah, hal ini akan menentukan peluang kamu untuk lulus di PK Instan. Yang ketiga, tahap ujian. Tahap ujian ini dirangkum menjadi 4 tahapan. Tahapan pertama yang akan kamu lalui yaitu tahap administrasi. Di tahap administrasi ini, kamu mendaftar sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan di pengumuman resmi. Jika kamu telah memenuhi kriteria dan diperkenankan untuk mendaftar, kamu bisa lanjut ke tahap selanjutnya. Nah, hal-hal apa sih yang perlu kamu perhatikan? Nah, di pengumuman itu, biasanya mereka mencantumkan kriteria-kriteria minimal sehingga kamu diperkenankan untuk mendaftar seleksi PK Instan. Misalnya, ada batas minimal nilai tertentu di rapor kamu selama SMA misalnya. Kemudian, untuk tahap yang kedua, itu merupakan tes seleksi kompetensi dasar. Nah, seleksi kompetensi dasar ini kamu akan melaksanakan ujian terbagi dari 3 jenis ujian. Yang pertama, ujian karakteristik pribadi, yang kedua adalah ujian intelijensia umum, dan yang ketiga adalah ujian wawasan kebangsaan. Nah, pastikan setiap tes di SKD ini kamu jawab dan memenuhi batas nilai minimal. Itu penting banget karena dengan memenuhi batas minimal kamu bisa diperhitungkan untuk pemeringkatan mahasiswa yang diterima di PK Instan. Nah, oleh karena itu time management sangat penting untuk kamu terapkan ketika mengerjakan ujian. Nah, bagaimana sih ketika kamu memiliki kendala dengan time management? Hal ini bisa kamu atasi dengan sering-sering berlatih soal. Ketika kamu dinyatakan lulus SKD, kamu akan beranjak ke tahapan selanjutnya. Yang ketiga yaitu tahapan seleksi lanjutan 1. Nah, seleksi lanjutan 1 ini meliputi 2 tahapan. Yang pertama, tes kesehatan dan kebugaran, dan juga yang kedua, tes psikologi. Nah, di sini kamu perlu banget menjaga kondisi baik fisik dan mental kamu. Jika kamu dinyatakan lulus, kamu akan lanjut ke tahapan yang terakhir atau tahapan yang keempat, yaitu seleksi lanjutan 2.
Di tahapan inilah kamu akan melalui yang namanya seleksi wawancara. Dari seluruh rangkaian seleksi tersebut, terdapat hal yang perlu kamu perhatikan. Salah satunya adalah di setiap tahapan seleksi atau setiap ujian, kamu wajib membawa yang namanya KPU atau Kartu Peserta Ujian SPMB sebagai bukti sah bahwa kamu adalah peserta ujian. Kita lanjut ke tips yang keempat. Setelah mengetahui seluruh rangkaian mulai dari pendaftaran hingga seleksi ujian seleksi PKN STAN, terdapat sedikit tips nih yang bisa aku share kepada kalian biar persiapan kalian makin mantap. Sedikit mengutip dari kata-kata Abraham Lincoln, jika saya diberi waktu 6 jam untuk menebang pohon, nah saya akan menghabiskan waktu 4 jam untuk mengasah kapak saya. Nah hal ini juga bisa kamu terapkan untuk persiapan kamu masuk di PKN STAN. Jadi latihan soal merupakan salah satu kunci kamu untuk masuk di PKN STAN. Nah untuk waktu yang terbatas ini, kamu perlu yang namanya menyusun strategi agar waktu kamu dapat maksimalkan dan hasilnya itu juga maksimal. Yang pertama, kamu bisa melatih diri kamu dengan rajin berolahraga. Jadi, rajin olahraga ini selain mempersiapkan kamu untuk menghadapi ujian kebugaran dan kesehatan, kamu juga akan makin mudah untuk menyerap informasi atau materi yang kamu pelajari. Dengan adanya olahraga, pikiran kamu jadi lebih fresh dan lebih siap untuk latihan-latihan soal lainnya. Lalu kamu menentukan atau menggali lebih jauh metode belajar apa yang paling cocok buat kamu. Ada orang yang lebih senang dengan metode belajar otodidak dan mengerjakan soalnya sendiri seperti itu. Ada juga orang yang lebih senang ketika membuat kelompok belajar atau bergabung dengan kelompok belajar tertentu atau bimbingan tertentu. Nah, apapun pilihan kamu itu oke-oke saja selama kamu dapat memberikan hasil terbaik dengan cara yang paling cocok dengan kamu. Nah, selain itu, untuk materi latihan soal juga tergantung dari masing-masing individu. Pendekatan yang bisa kamu lakukan, kamu lihat, kamu lebih suka mengerjakan soal-soal yang mudah-mudah dulu atau lebih senang mengerjakan soal yang lebih menantang. Nah, bagi beberapa orang lebih senang mengerjakan soal yang lebih mudah agar ibaratnya nggak jiper duluan menghadapi soal-soal PKN STAN. Tapi ada juga yang merasa lebih tertantang ketika mengerjakan soal dengan tingkat kesulitan tertentu dan merasa lebih puas ketika mengerjakan soal-soal yang menurut mereka agak sulit tapi dalam waktu sedikit. Yang kamu perhatikan adalah apapun soal yang kamu kerjakan, semua memiliki porsi yang sama pentingnya. Jadi jangan sampai kamu terhanyut dengan soal tertentu saja, tapi kamu mengabaikan materi lainnya. Yang kamu harus garis bawahi adalah ini terdapat namanya batas nilai minimal yang harus kamu lewati ketika ujian seleksi nanti. Jadi ketika kamu fokus ke satu topik tertentu saja, kamu mengabaikan topik yang lain, bisa jadi kamu nggak melewati namanya batas nilai minimal. Itu yang harus kamu hindari. Nah, untuk itu kamu bisa mulai dengan memetakan materi ujiannya, apa saja materi yang harus kamu pahami. Kemudian kamu pilah-pilah materi mana yang menurut kamu sulit dan yang mana menurut kamu lebih mudah untuk kamu kerjakan. Nah, setelah kamu milah, kamu bisa menentukan skala prioritas kamu. Kamu mau mulai dari yang lebih sulit dulu atau yang mulai dari yang lebih mudah dulu. Nah, kamu kemudian bisa mengalokasikan waktu kamu untuk berlatih soal-soal sesuai dengan topik yang telah kamu pilah-pilah tadi. Dengan demikian, kamu akan lebih memahami diri kamu, kemampuan kamu, serta kamu juga bisa mengatasi di mana saja titik-titik kelemahan kamu. Selanjutnya, kamu bisa mengatur jadwal belajar dan waktu latihan soal. Dalam sehari, kamu bisa menargetkan berapa banyak waktu yang kamu alokasikan untuk latihan-latihan soal. Tentukan juga alokasi waktu untuk setiap jenis materi. Nah, seperti yang disampaikan sebelumnya, terdapat beberapa jenis materi atau tes yang akan dilaksanakan. Nah, masing-masing tes tersebut materinya kan beda-beda. Nah, kamu tuh memperhitungkan berapa banyak yang kamu alokasikan untuk setiap materi yang berbeda-beda tadi. Ingat, semua materi ujian baik tes karakteristik pribadi, tes intelijensia umum, kemudian tes wawasan kebangsaan, itu semua sama pentingnya. Jadi kamu harus memenuhi standar minimal dari seluruh materi ujian. Kamu juga selama persiapan, kamu latihan ujian juga
kamu bisa melakukan namanya simulasi ujian. Jadi kamu menempatkan diri kamu seolah-olah berada di kondisi ujian. Jadi hal ini akan membuat kamu lebih mudah beradaptasi ketika kamu nanti melaksanakan ujian di hari H. Selanjutnya adalah kamu fokus. Di fokus ini, kamu belajar untuk menerima keadaan apapun kondisi saat ujian. Belajarlah untuk tetap fokus. Jadi, kamu mungkin selama proses akan melihat, wah teman saya nih progresnya udah lebih mateng nih, lebih siap nih. Nah, jadikan progres orang lain, orang-orang di sekitar kamu itu sebagai pemacu kamu, sebagai motivasi kamu untuk mempersiapkan lebih. Jadi, sebagai bahan introspeksi diri kamu juga. Nah, jangan sampai keadaan yang ada di sekitar kamu membuat kamu makin jipper atau makin minder. Nah, itu yang perlu kamu hindari. Kemudian jangan sampai suasana hati kamu selama proses baik mulai dari pendaftaran, seleksi ujian tahap 1 hingga tahap terakhir, jika kamu terus dinyatakan lulus, jangan sampai suasana hati kamu ini akan mempengaruhi hasil atau proses ujian yang kamu jalani. Jadi sangat penting kamu untuk belajar mengontrol diri kamu. Ya, karena dalam proses ujian yang cukup panjang, prosesnya ini akan banyak hal yang kamu hadapi. Entah kamu punya masalah pribadi dan suasana hati yang naik turun, kemudian kamu terkadang kehilangan motivasi dan sebagainya. Itulah tugas kamu sendiri untuk kamu kontrol, karena hal-hal tersebut merupakan bagian dari faktor X yang mungkin nggak akan sering dihadapi dan mungkin nggak semua orang akan menghadapinya, tapi akan sangat mempengaruhi hasil dari ujian kamu nanti. So, the last but not the least is pray. Jadi kamu tetap berdoa di setiap tahapan yang kamu lalui. Kamu juga meminta doa dari kedua orang tua bagi yang masih ada, serta doa dari orang-orang terdekat kamu. Hal ini akan sangat penting untuk memotivasi kamu selama menjalani ups and downs proses dari rangkaian ujian seleksi masuk PKN STAR. Nah, kamu juga camkan dalam hati kamu bahwa usaha tiada mengkhianati hasil. Juga kamu juga camkan dalam hati kamu bahwa kamu telah memberikan yang terbaik untuk menghadapi ujian ini. Nah, demikianlah tips-tips masuk PKN STAN yang akan mempermudah kamu membekali diri kamu sebelum mengikuti rangkaian seleksi masuk PKN STAN. Nah, tidak ada salahnya juga kan, mempersiapkan lebih awal juga akan memberikan hasil yang lebih baik. Baiklah, demikian dari saya. Semoga sukses. Ikuti terus episode berikutnya. Hanya tayang di YouTube dan simak di Spotify, Anchor, Google Podcast, dan Apple Podcast. Jangan lupa nonton nah.